dari UKM apa ya, SC ya, SC terus dari Makris, dari Hindu ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk mendampingi teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan terima kasih kepada ketua panitia ya tentunya yang paling capek di sini ya, menyiapkan, mendesain seperti apa, siapa yang harus dihubungi dan seterusnya, tentunya didampingi oleh teman-teman BEM ya. Terima kasih banyak semua panitia dan begitu juga semua anggota BEM Fakultas Ilmu Sosial. Nah, terima kasih banyak atas kekompakannya untuk berkoordinasi ya, sehingga bisa berjalan dengan baik. Demikian juga peserta ya, peserta yang hadir pada kesempatan ini. Nggak tahu ini yang dikerahkan siapa saja. Saya lihat kok baru 94 ya. Mestinya ada perwakilan dari masing-masing jurusan atau maba ya, sehingga lebih banyak melibatkan itu adalah semakin baik. Nah, kalau ini baru 90 sekian, belum ada 100 ya. Saya rasa ini kurang, mohon masing-masing AMJ yang hadir pada kesempatan hari ini ya, mengontak ya, meminta perwakilan dari masing-masing overlink karena acara ini adalah acara yang cukup menarik ya, yang cukup menarik di mana teras toleransi ini tujuannya apa gitu ya. Tentunya saya juga di sini hadir dengan menggunakan ini ya, menggunakan udeng ya. Ini adalah udeng udeng mana ini? Udeng Jawa Barat ya. Jadi bukan udeng Bali ya. Ini adalah udeng Jawa Barat ya. Saya sengaja menggunakan karena kalau kalau Jawa Barat itu adalah udeng nasional ya. Karena masing-masing wilayah itu memiliki ciri khas ya. Kalau kalau Jogja itu ya, kalau Jogja ini saya punya juga yang apa ya, yang gini ini apa Madura ya, Madura atau mana ya, yang ada klewernya ya, saya juga ada ya, yang Bali juga ada, yang Jogja, yang Solo ya, yang Banyuwangi juga ada ya, dan Malang itu ada komunitas Udeng ya. Komunitas Udeng itu adalah nasional, bukannya orang-orang itu apa identik dengan agama, itu jangan keliru ya teman-teman, jangan keliru. Itu menunjukkan bagaimana kita bertoleransi menerima gitu ya. Saya apa namanya banyak menemukan ya di pasar gitu. Saya ini saya beli di pasar apa pasar Merjosari ya. Di Malang di sini saya tanya, loh ini produk mana? Saya udah tahu di Jawa Barat, produk mana? Saya dari Jawa Barat Pak. Nah, dan harganya itu juga terjangkau ya, jauh sekali ya. Saya dulu belinya di Solo, itu di souvenir itu, satu itu harganya 45.000 ya. Tapi kalau di pasar itu 25.000. Murah ya, murah meriah ya. Nah, itu adalah identitas apa namanya, eee, kearifan lokal yang masing-masing ya. Kearifan lokal masing-masing, yang namanya aja kearifan lokal. Tentunya di sana sudah teruji ratusan tahun ya. Dan di sini saya terima kasih banyak kepada BEM Fakultas Ilmu Sosial mengambil tema toleransi ini adalah sangat penting ya, di mana eee, memang negara kita adalah multikultur ya, multikultur. Kita di sini bukannya dialog tentang ajaran agama, itu mestinya tidak ya, karena itu adalah suatu keyakinan. Sehingga tidak terjadi debat di sini ya. Itu tidak, saya itu tidak seperti itu ya. Mohon peserta ya, peserta
juga memahami di sini bukannya ajang teras toleransi ini bukan ajang jualan kecap gitu ya. Tidak ya, tidak. Saya lebih baik dari yang lain itu tidak, jangan keliru. Ya, di sini adalah bagaimana kita masing-masing itu menjadi generasi muda yang humanis ya. Seperti itu. Bagaimana menjadi generasi muda yang humanis. Kalau dari kajian agama Islam itu bagaimana menjadi generasi muda yang humanis? Kalau dari segi kajian dari Nasrani seperti apa? Mana dasar-dasarnya gitu ya. Begitu juga dari Hindu seperti apa? Ya. Bagaimana bergaul atau bagaimana mengekspresikan diri ya sehingga menjadi generasi muda yang humanis. Begitu juga dari Buddha, dari keyakinan yang lain itu seperti apa di mana kita berada di negara Indonesia yang multikultur ya, yang didasari oleh Pancasila. Di Pancasila itu ada Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, ini sehingga kita memang benar tidak kenal, tidak sayang, tetapi di sini tidak berbicara terkait dengan ajaran agama ya, tetapi bagaimana menjadi masyarakat generasi muda yang humanis gitu ya. Tentunya kalau kita cari kesamaan-kesamaannya itu bisa ketemu ya, bisa ketemu. Jangan melihat agamanya, tetapi melihat orangnya ya, orangnya. Teman kita yang beragama Islam, yang beragama Nasrani, Hindu, Buddha, dan keyakinan yang lain, itu kita adalah satu perdak ya. Kita adalah satu perdak, apapun agamanya. Kita adalah makhluk Tuhan. Jika kita sebagai warga negara yang humanis, tentunya memiliki kecerdasan sosial yang tinggi ya. Kecerdasan sosial yang tinggi di sini bisa kita kaitkan dengan sila-sila Pancasila. Jika di sana ada satu ketuhanan yang Maha Esa, seperti apa? Sikap religius kita itu seperti apa? Ya, sikap religius kita itu seperti apa? Ya tentunya jika kita mengagungkan Tuhan, tentunya kita juga mengagungkan ciptaannya. Karena semua orang itu adalah ciptaan dari Tuhan, maka kita harus senantiasa ya, memuliakan orang itu. Apapun agamanya, apapun sukunya, seperti apa kulitnya, seperti apa rambutnya gitu ya. Itu tolong diperhatikan seperti itu. Sehingga apalagi di fakultas kita ini adalah fakultas yang multikultur ya, yang multikultur. Ya, semua terwadahi ya di sini itu. Ya, pimpinan juga seperti itu. Ya, pimpinan kita adalah Nasrani ya, Bu Dekan itu Nasrani, saya Hindu, Bu WD2, Bu Untari itu adalah Islam, Pak Sugeng Utoyo itu adalah Islam. Ya, jika ada yang beragama Buddha, nanti akan bisa juga terwadahi di sini. Yang dosen-dosennya ya. Ini semua akan terwadahi semua. Gitu loh. Karena ini adalah miniatur gitu lah, miniatur bagaimana Fakultas Ilmu Sosial di UUD Universitas Negeri Malang di sini adalah tempatnya fakultas yang multikultural. Kita harus bangga ya. Kita harus bangga semua ini adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita belajar dari hukum alam itu ya,
bahwa daya dukung kalau kita ambil keilmuan dari biologi itu ya, daya dukung hutan yang homogen sama hutan yang heterogen itu lebih besar mana daya dukungnya ya? Yang besar daya dukungnya adalah hutan yang heterogen. Begitu juga di masyarakat. Masyarakat yang daya dukungnya besar untuk kehidupan itu adalah masyarakat yang multikultur. Seperti itu. Kalau di Bali misalnya ya, Bali itu multikultur banget ya. Kalau jualan sejadah laku juga di Bali ya. Jualan dupa juga laku di Bali ya. Seperti itu kan di Bali itu ada, semuanya ada ya. Nasional dan internasional di sana di Bali itu. Kita harus banyak, bukannya karena saya dari Bali terus saya mengatakan begitu, tidak. Ya banyak kita bisa belajar dari Bali bagaimana toleransi itu ada di sana. Dengan tetap menghargai bahwa mereka itu adalah ciptaan Tuhan. Semua alam yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah untuk makhluknya ya, untuk makhluknya. Tidak ada wilayah yang spesialis gitu ya. Ini adalah kolam renang A gitu ya. Hanya orang-orang tertentu yang boleh ke sana. Itu tidak ada di Bali itu ya. Mudah-mudahan tidak ada ya. Dan sementara ini tidak ada ya. Begitu juga lokal wisata ya. Daerah-daerah wisata juga seperti itu. Semua orang itu boleh masuk ya. Malah dulu itu Raja Arab itu waktu ke Bali itu kan mereka inginnya itu disterilkan pantainya ya, disterilkan pantainya. Untuk apa? Untuk khusus mereka gitu ya. Tetapi mereka nggak mau ya, tidak mau. Jangan disterilkan, biarkan orang-orang lain itu berbaur dengan saya di sana kan seperti itu. Akhirnya mulai dari sana terbuka semuanya sehingga seperti apa yang ada itu mulai terbuka ya, buka mata, buka telinga, buka pikiran ya, seperti itu. Nah, dan inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat generasi muda. Kalian adalah orang-orang yang hebat nanti mengisi mempertahankan ya NKRI ya, di mana di sana ada NKRI harga mati gitu ya. Maka dari itu bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati semua agama yang ada itu adalah memiliki kedudukan yang sama. Jika kita adalah orang yang religius, ya, jika kita adalah orang yang religius, biarkanlah orang-orang lain itu berkembang, berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas religius mereka masing-masing. Apapun agamanya, karena itu adalah kita sepakati semua Tuhan itu satu. Hanya namanya yang berbeda-beda. Ya, hanya nama kita menyebutkan berbeda-beda. Ya, sama dengan saya ya. Saya sekarang sedang berbicara ini adalah permisi Bapak, mohon maaf untuk waktu kurang ya 2 menit baik, lagi. baik, Terima baik. kasih. Ya, seperti saya berbicara di sini adalah sebagai WD3, tetapi setelah memberikan sambutan saya sedang memberikan PPG, saya sebagai dosen. Setelah itu selesai itu saya sebagai kepala rumah tangga. Setelah itu siapa saya gitu ya. Seperti itulah pemahaman yang ada. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf waktunya karena agak lama ya. Sesuai dengan permintaan dari Ketua Panitia, mari kita memohon anugerah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita diberikan kesehatan yang prima sehingga dapat membuka pikiran ya dengan sebaik-baiknya untuk saling memahami. Saya ucapkan selamat mengikuti acara teras toleransi ya sesuai dengan permintaan panitia, acara teras toleransi yang diadakan oleh BEM Fakultas Ilmu Sosial tahun 2021 saya nyatakan bisa dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Disampaikan terima kasih. Kepada seluruh peserta Talkshow Teras Toleransi 2021, waktu presensi telah berakhir. Sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, akan ada penyampaian tata tertib Bincang Toleransi 2021 kali ini. Baik, yang pertama, peserta diharapkan langsung memasuki room Zoom sesaat setelah link dibagikan. Kedua, peserta wajib menggunakan nickname dengan format nama lengkap _asal, berpakaian rapi dan sopan. Ketiga, peserta diharapkan on-cam dan menggunakan virtual background yang telah disediakan pada saat acara berlangsung. Keempat, peserta dilarang merokok dan berada pada tempat yang kurang sopan saat menyalakan video. Kelima, saat kegiatan berlangsung, peserta dimohon menonaktifkan fitur on mic, kecuali diizinkan untuk berbicara. Keenam, peserta wajib hadir dan mengisi presensi yang akan dibagikan di kolom chat. Ketujuh, peserta dilarang menyebarluaskan link Zoom dan presensi kepada selain peserta yang telah terdaftar. Kedelapan, waktu presensi terbatas, sehingga diharapkan sesegera mungkin untuk mengisi. Kesembilan, ketika sesi tanya jawab berlangsung, peserta yang ingin bertanya harus mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Ke-10, pertanyaan bisa disampaikan apabila host dipersilahkan. Ke-11, peserta wajib on mic untuk menyampaikan pertanyaan. Ke-12, pertanyaan disampaikan dengan bahasa yang baik dan benar. Ke-13, jika dalam penyampaian pertanyaan menggunakan fitur on mic terdapat gangguan, pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat dengan format nama lengkap _asal _pertanyaan. Ke-14, peserta wajib mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Ke-15, peserta dilarang merekam atau menyiarkan langsung proses diskusi online ini tanpa persetujuan dari panitia. Ke-16, jika terjadi gangguan atau kendala, peserta dapat menghubungi panitia atau menyampaikan kendalanya di grup peserta. Ke-17, keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Oke, teman-teman semuanya nih Reta. Acara inti kita yaitu Bincang Toleransi. Oh jelas dong Pak Nandi, di sesi talkshow kali ini kita kedatangan narasumber dari unit kegiatan mahasiswa. Bagaimana nih kabarnya? Baik semua. Mungkin bisa dicoba untuk mic-nya terlebih dahulu. Coba dihidupin yang bawahnya, Kak. Oke. Cek. Sudah aman Kak ya? Ya mungkin untuk kabarnya bagaimana nih kira-kira untuk sekarang ini? Puji Tuhan luar biasa, sangat terberkati. Mungkin dari Kak Widi? Asungkara. Puji Tuhan, sehat-sehat. Dari Kak Naval? Alhamdulillah luar biasa, sehat-sehat. Terima kasih semuanya. Jadi kabarnya semua sekarang sedang dalam keadaan baik-baik saja ternyata. Oke, sebelum kita memasuki acara talk show, penting banget untuk kita semua mengenal siapa saja sih narasumber-narasumber yang akan menemani kita dalam acara Bincang Toleransi kali ini. Oke, kita kenal dulu nih Pak dengan narasumber kita. Yang pertama boleh dari Kak Hotra Maida dulu. Boleh sapa ke teman-teman peserta Teras Toleransi. Halo, selamat pagi buat teman-teman peserta Teras Toleransi semuanya.
Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, itu tadi adalah Kak Hotra Maida, dan boleh tahu Kak, kakak ini dari UKM keagamaan apa? Oke, perkenalkan saya dari UKM Ikatan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Malang. Oke, baik. Terima kasih Kak Hotra Maida. Kemudian boleh dilanjut kepada Kak Widi. Boleh juga menyapa dulu kepada teman-teman peserta. Ya, saya sampaikan salam sejahtera bagi peserta Teras Toleransi Fakultas Ilmu Sosial. Perkenalkan, nama saya Widi Dwijati Anggara dari UKM Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Negeri Malang. Baik, terima kasih Kak. Baik, terima kasih untuk perkenalan dari Kak Hotra Maida sama Kak Widi ya. Setelah ini mungkin bisa dari Kak Christian, bisa memperkenalkan dirinya dan bisa menyapa teman-temannya. Silahkan Kak. Oke, terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi para peserta yang hadir di ruang virtual pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Christian Nathanael Kaeng, biasa dipanggil Christian. Saya dari UKM IKK, Ikatan Keluarga Katolik Universitas Negeri Malang. Oke, terima kasih untuk perkenalannya. Mungkin bisa dilanjutkan dari Kak Naufal, bisa menyapa teman-teman yang ada di online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Naufal Ashraf Hamid. Saya merupakan perwakilan dari unit kegiatan mahasiswa Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang. Itu salah satu UKM yang bergerak di bidang keagamaan, khususnya agama Islam. Oke, terima kasih untuk perkenalannya. Mungkin kita langsung bahas ke tema yang selanjutnya Kak ya. Kita kan mengambil tema membangun ruang toleransi untuk generasi Z dalam penggunaan dan pemanfaatan sarana komunikasi berupa media sosial. Nah ini saya ingin tahu nih kira-kira dari tema tersebut, ini apa yang bisa kita ambil? Apa yang bisa Kakak utarakan dari tema kita hari ini? Mungkin dari Kak Christian terlebih dahulu, silakan. Oke, kalau dari saya ya, apa yang bisa kita ambil dari tema kita tentang toleransi? Pastinya kita tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai keragaman gitu. Salah satunya keberagaman agama. Nah, di tengah-tengah keberagaman ini, tentunya kita harus saling toleransi, saling menghargai, saling mengasihi kayak gitu. Menurut saya seperti itu sih, Mas. Makasih. Terima kasih kembali. Silakan dari Kak Widi mungkin terkait dengan tema tersebut, kira-kira apa yang bisa direfleksikan? Ya, jadi sesuai dengan tema yang tersampaikan pada kesempatan hari ini ya. Toleransi itu secara artinya itu adalah menghargai sikap seseorang ya. Karena kita di Indonesia ini sendiri adalah salah satu negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku, ras dan juga agama ya. Di sini kita bagaimana sikap kita mengimplementasikan toleransi itu sendiri sebagai umat yang beragama dan juga tentunya adalah sebagai rakyat yang bernegara ya. Jadi semua pun di dalam agama itu mengajarkan bagaimana sikap kita dalam menjaga keharmonisan. Oke, terima kasih Kak Widi atas pandangannya tentang tema ini. Kalau dari pandangan Kak Christian ini gimana dengan tema ini? Kalau dari saya, melihat Indonesia yang seperti tadi disampaikan bahwa Indonesia ini beragam, macam-macam, ada budaya, agama, ras, suku. Nah, ini memang kenyataan yang nggak bisa kita sangkal begitu. Karena kenyataan ini sudah ada, ya patut kita akui. Dan seperti yang disampaikan tadi, kita tinggal menanggapinya dengan kasih, dengan saling mengasihi, saling menghormati. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Kalau dari Kak Naufal nih, gimana nih? Baik, saya memandang sebuah acara teras toleransi ini adalah sebuah wadah yang sangat bagus untuk kita dari umat beragama yang ada di Indonesia, karena kita ketahui bersama seperti disebutkan ada berbagai macam agama di Indonesia, dan lebih luasnya lagi di dunia ini tentunya kita hidup di atas perbedaan. Oleh karenanya bagaimana kita mampu menyikapi perbedaan itu dengan sesuatu yang saling menghargai dan saling toleransi. Kalau di dalam agama Islam kita mengenal untuk sikap saling menghargai dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 untuk lita'arofu, saling kenal mengenal, karena hal tersebut sudah digariskan oleh Tuhan yang Maha Kuasa
bahwa perbedaan ditujukan untuk kita saling menghargai dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Wah, ternyata pandangan dari narasumber kita ini udah pada mantep banget, dan nampaknya narasumber kita udah nggak sabar lagi nih untuk berbincang lebih lanjut mengenai tema kita kali ini. Oke, yang pertama, sebelum kita memasuki lebih lanjut nih, penting banget kan untuk kita semua dan juga teman-teman yang ada di room Zoom mengenal dan juga memahami bagaimana sih makna dan juga hakikat dari toleransi menurut pandangan agama masing-masing. Jadi boleh diawali dari Kak Novi dulu deh. Bagaimana makna dari toleransi itu menurut agama Islam? Makna dan hakikat toleransi menurut agama Islam. Seperti yang digariskan dalam kitab suci kami, kitab suci Al-Quran, dan juga apa yang telah dicontohkan oleh panutan kami, baginda Nabi Muhammad, bahwa kita hidup memang di atas perbedaan. Islam itu adalah sebuah agama yang mudah dan juga indah, yang tidak terlalu saklek ibaratnya, terlalu ketat dalam menghargai perbedaan. Jadi Islam termasuk salah satu agama yang juga turut menghargai perbedaan, karena kita tahu kita itu emang hidup di atas perbedaan. Kalau dalam Al-Quran tadi saya sebutkan, dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa itu memang menciptakan perbedaan di atas kita untuk kita saling mengenal dan saling menghargai antara satu sama lain. Ditambah lagi apabila kita menelaah dari sikap Rasulullah, ada sebuah kisah ketika Rasulullah hendak untuk melaksanakan ibadah umrah ke Mekah, dan saat itu mayoritas di kota Mekah bukan muslim, masih kaum Quraisy yang non muslim. Lalu dihadanglah baginda Rasulullah. Nah, setelah itu terjadilah perbincangan. Islam itu sangat membuka adanya perbincangan dan sikap lemah lembut akan adanya perbedaan, sehingga dibuatlah sebuah perjanjian. Waktu itu Rasulullah bersama sahabatnya Sayyidina Ali menuliskan sebuah perjanjian. Dan saat itu Sayyidina Ali menuliskan awalnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kaum Quraisy tersebut jelas menolak. Nggak boleh ini pakai Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Ali merasa sungkan ya untuk menghapusnya. Lalu kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad, hapus, tidak apa-apa, hapus. Kemudian setelah Bismillah dihapus, masuk ke poin-poin perjanjiannya. Ada lagi bahwa perjanjian berisi Nabi Muhammad diizinkan untuk ke Mekah untuk beribadah umrah. Di sana juga dituliskannya Rasulullah diminta dihapus. Jangan pakai kata Rasulullah yang bermakna utusan dari Allah. Karena kami tidak menyetujui kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jelas itu sesuatu yang disangkal sekali oleh Sayyidina Ali. Tapi kata Rasulullah, hapus saja, hapus. Tidak apa-apa. Akhirnya tulisan tersebut diganti menjadi Muhammad putra Abdullah. Nah, dari sanalah makna toleransi bisa kita ambil. Toleransi adalah kita mundur selangkah demi kebaikan bersama, demi menjaga keharmonisan, demi menjaga keutuhan kita dalam berkehidupan. Sehingga Islam memang agama yang lurus, tapi penuh dengan kemudahan dan sikap toleransi di dalamnya. Seperti itu. Oke, terima kasih penjelasan yang luar biasa, sangat jelas banget gimana pemaknaan toleransi itu menurut agama Islam. Nah, kalau misalnya dari Kak Kristian nih, gimana nih pemaknaan toleransi menurut agama Katolik? Makna toleransi menurut pandangan agama Katolik, seperti kalau tadi Mas Naufal mengisahkan junjungan Nabi, kalau dari kami kurang lebih sama, tetapi dengan kisah yang berbeda tentunya, bahwa toleransi itu menghargai sesama manusia. Sesama manusia. Ada hukum kasih namanya, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Bahkan ketika sesama manusia itu memiliki perbedaan latar belakang, budaya, agama, apapun itu perbedaannya. Dalam satu pengajaran Tuhan kami, beliau mengisahkan sebuah perumpamaan. Ada seorang yang Yahudi begitu, memang mayoritas di situ, lalu melakukan suatu perjalanan keluar kota dan dirampok
Kalau zaman sekarang bisa bilang saja dibegal gitu ya. Dibegal benar-benar apes, diapes banget. Lalu dalam kisah itu ada 3 tokoh yang lewat. Mulai dari tokoh agama, orang pintar, dan yang terakhir ini orang Samaria. Di mana orang Samaria ini dianggap kafir, dianggap bukan bagian dari agama Yahudi yang waktu itu mayoritas, yang saat itu berbeda. Nah, di situ Tuhan kami mengajarkan bagaimana bentuk toleransi, mengasihi sesama manusia dari situ. Justru dari ketiga orang tadi yang menolong adalah orang Samaria. Oke, ini teman-teman jadi pada tahu nih gimana kisah dari adanya toleransi dari pandangan agama-agama kita ini. Karena kan Indonesia memiliki 6 agama ya kalau nggak salah ya. Jadi banyak sekali perjalanan-perjalanan akhirnya terbentuklah kisah toleransi itu menurut agama masing-masing. Oke, selanjutnya ya, ini kan tadi udah mendengar makna toleransi dari agama Islam dan juga agama Katolik. Tadi kan udah dijelaskan bahwasanya toleransi itu merupakan ajaran dari agamanya masing-masing, dan dari para narasumber tadi juga dijelaskan terkait dengan kisah-kisah yang pernah terjadi dan pemaknaannya seperti apa. Kita lanjutkan sekarang mungkin ke agama Kristen terlebih dahulu nih Kak. Pemaknaan dari makna toleransi menurut agamanya seperti apa? Oke, kurang lebih sama seperti masnya gitu kan, mas yang dari IKK tadi. Kita pun di agama Kristen diajarkan untuk saling mengasihi. Jadi di dalam agama Kristen kasih itu adalah kasih yang utama dan terutama. Jadi kita harus menjunjung kasih tanpa memandang perbedaan. Mau kamu agamanya apa, mau kamu sukunya apa, itu tanpa memandang itu kita harus saling mengasihi gitu. Nah, kisahnya sama seperti Mas Christian tadi, hampir sama bahwa ada cerita, ada kisah, ada seorang yang kesusahan sedang di perjalanan, dia dibegal, dia dirampok, semuanya dirampok, tapi ternyata bukan sesamanya yang menolongnya, tetapi orang Samaria tadi yang secara sejarah mereka itu bertentangan gitu, mereka itu berbeda, tapi justru dia yang menolong, bahkan dia memberikan bantuan. Di situ yang paling sangat saya berkesan itu orang Samaria ini naik kedelai. Nah, justru orang yang kesusahan ini yang dia suruh naik, dia yang berjalan. Sedangkan dia bertentangan sama orang itu gitu. Jadi disitulah kita mengambil sebuah kisah toleransi tadi, bahwasanya yang namanya menolong, yang namanya mengasihi orang itu tanpa pandang bulu. Jadi kita dituntut untuk apa yang menurut orang lain benar bukan berarti salah di mata kita gitu. Atau apa yang menurut kita berbeda itu bukan berarti kita berhak menyalahkan orang lain. Jadi misal agama Kristen dengan agama yang lain ada suatu perbedaan, tapi tidak ada hak dari agama Kristen untuk mengatakan hal yang berbeda tersebut menjadi suatu kesalahan. Cuman yang namanya kita agama, kita punya suatu peraturan, kita punya suatu kepercayaan, kalau menurut agama kita itu salah, jangan kita lakukan. Itu hukumnya wajib, tapi tidak ada hak kita untuk menyalahkan hal tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Itu penjelasan dari Kak Hotra Maida dari pemahaman makna toleransi di agama Kristen sendiri. Mungkin selanjutnya bisa dari Kak Widi, bagaimana pemahaman dan pemaknaan istilah toleransi ini dalam agama Hindu. Silakan Kak. Ya, baik, terima kasih. Jadi toleransi ini sangat berkaitan dengan sikap sebenarnya. Dalam pandangan agama Hindu, sikap itu sendiri disebut dengan susila. Ya. Jadi su itu artinya baik, sila itu artinya perilaku. Ya. Di dalam agama Hindu itu ada 3 kerangka dasar, yang mana susila ini merupakan kerangka kedua. Ada tatwa, tatwa itu merupakan filsafat ketuhanan, bagaimana kita menghayati Tuhan, bagaimana kita memuja Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua adalah susila. Bagaimana kita berperilaku yang baik kepada umat kita sendiri dan utamanya kepada umat yang lain. Kemudian yang ketiga adalah upacara. Ya, upacara ini adalah serangkaian kegiatan yang mana bertujuan untuk pemujaan kepada Tuhan. Itu yang pertama, melalui 3 kerangka dasar bahwa toleransi ini tertuang dalam ajaran susila. Susila itu adalah baik dan sila itu adalah perilaku. Yang mana kebaikan ini harus seimbang ya.
baik menurut kita dan juga baik menurut orang lain. Sehingga kebaikan tidak baik untuk kita sendiri tetapi bukan gimana ya? Belum baik untuk orang lain. Nah, ini kebaikan yang buta ya. Kalau di dalam agama Hindu baik menurut saya dan juga baik menurut orang lain. Nah, kemudian sastra yang kedua adalah bahwa toleransi ini juga bersumber ini pemahaman bahwa adanya roh atau disebut dengan atma ya, kalau dalam agama Hindu itu atma, roh yang menghidupi setiap makhluk hidup. Konteksnya di sini adalah manusia ya. Brahman, Atman, Aikyam. Brahman itu adalah Tuhan, kemudian Atman itu adalah roh di dalam jiwa kita yang menghidupi kita. Aikyam itu sama. Apanya yang sama? Adalah sumbernya. Sumber Atman atau roh yang menghidupi manusia itu bersumber satu dari Tuhan. Nah, maka dari itu karena sumber yang sama, maka kita juga perlu ya dan wajib hukumnya untuk menghargai dan juga menghormati sesama manusia. Sehingga di dalam agama Hindu tidak ada batasan, karena manusia itu tentunya kan bernyawa toh ya. Kalau tidak bernyawa berarti kan mati. Nah, jadi karena ada nyawa itulah kita patut untuk menjaga toleransi. Kemudian sastra yang berikutnya adanya ajaran Trikaya Parisuddha ya. Trikaya Parisuddha ini adalah 3 sikap atau 3 perilaku yang harus disucikan, yang mana ini menjadi dasar kita untuk bertoleransi di dalam kehidupan ya. Yang pertama ada kayika, itu adalah perbuatan yang harus disucikan ya. Kemudian wacika, ucapan kita yang harus disucikan, bagaimana kita berucap, bagaimana kita berkata supaya ucapan kita ini tidak menyakiti perasaan orang lain ya. Kemudian yang ketiga adalah manacika, pikiran. Nah, ini sering terjadi pada generasi milenial karena dari pikiran ini akan memunculkan spekulasi-spekulasi dan juga tindakan serta ucapan. Pikiran yang cenderung liar tidak dikendalikan dengan ilmu pengetahuan yang tepat akan lebih dominan berpikiran yang negatif ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi konsep dalam agama Hindu yaitu dalam kitab Upanishad, Weda Upanishad yang mengatakan Wasudewam Kutumbakam ya. Wasu itu adalah bumi ya. Iva itu adalah semua dan Kutumbakam itu adalah keluarga besar. Jadi siapapun yang hidup di dunia ini itu adalah saudara dan itu sudah mutlak, tidak bisa dipatahkan lagi, ya. Baik manusia, alam dan juga kepada Tuhan, ya. Kemudian ada ajaran Trihita Karana, 3 hubungan yang harmonis, ya. Yang pertama ada parahyangan. Parahyangan itu adalah hubungan yang harmonis kepada Tuhan. Bagaimana kita sebagai umat beragama dalam menghayati Tuhan itu sendiri sebagai sesuatu ataupun kewajiban kita sebagai umat beragama untuk memuja beliau. Ya. Kemudian yang kedua ada pawongan. Lah ini letak toleransi lebih ke pawongan. Pawongan adalah hubungan yang harmonis, hubungan yang toleransi kepada sesama manusia. Sesama manusia, sehingga tidak ada batasan kepada umat Hindu saja atau misalnya saya hanya mau bergaul dengan umat Kristen atau umat Islam saja, tidak seperti itu. Tetapi yang dikatakan manusianya adalah luas, sehingga batasan-batasan seperti perbedaan agama, perbedaan budaya dan juga letak geografis ini tidak menjadi batasan untuk kita saling menghormati. Kemudian yang ketiga adalah hubungan yang harmonis dengan alam yang disebut dengan paleman. Jadi alam, bagaimana kita melestarikan alam supaya alam juga memberikan kebaikan kepada kita sebagai umat manusia. Jadi itu toleransi menurut pandangan agama Hindu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi udah dijelaskan secara gamblang nih terkait dengan apa saja istilah-istilah yang ada di dalam agama Hindu sendiri. Terus terkait dengan pemaknaan-pemaknaan bahwasanya hakikat manusia itu ternyata terakhir sama. Kita sama-sama dari roh yang sama dan kenapa kalau kita nggak memiliki sifat toleransi kalau kita sama-sama dengan manusia yang lain? Seperti itu ya. Tapi tadi aku sedikit tertarik nih dengan cerita dari Kak Christian terkait dengan kisah yang telah disampaikan tadi. Dari kisah yang tadi itu bisa kita ambil kesimpulan yang mana sih, Kak? Contoh ya, kan sekarang ini untuk tema pembahasan kita kan adalah pemahaman untuk cara menggunakan media sosial yang baik. Kalau misalnya kita tarik dari kisah tersebut, kira-kira cara untuk menggunakan media sosial yang baik dengan cari saling tolong menolong dan saling kasih itu seperti apa, Kak? Silakan, Kak Christian. Jadi tentang cara menggunakan media sosial yang baik juga ditarik dari kisah yang saya bagikan tadi ya.
sebenarnya kalau kisah itu juga dimiliki teman-teman Kristen karena kitab kami sama dari Alkitab. Nah, cara-cara kita bermedia sosial sebenarnya sama kurang lebih dengan bagaimana kita berinteraksi sosial karena kan media sosial namanya media. Nah, jadi ya sama seperti saya ngobrol dengan Mas Noval, dengan kakak-kakak di sini, cuman kita pakai media. Jadi kalau saya pribadi lebih mudah menganggap media sosial dan media non elektronik gitu ya, caranya sama. Saya membayangkan ketika saya bertemu dengan orangnya, ya saya akan lakukan itu seperti itu. Oke, terima kasih untuk pemahamannya. Jadi itu ya, pemaknaan toleransi dari setiap agama yang ada di sini. Jadi ada dari agama Islam, Hindu, Katolik, dan Kristen. Jadi pemaknaan toleransi di sini ternyata sama. Semua dan saling mengasihi serta tolong menolong antar manusia. Seperti itu. Jadi seluruh agama itu memiliki ajaran yang baik terhadap manusia. Tapi mungkin kita di sini menyebutkan oknum ataupun umat yang lain. Umat-umat yang mungkin nggak memaknai pemaknaan dari ajaran agama tersebut, seperti itu Kak ya. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin setelah pembahasan tentang makna ini, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya Kak ya. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin apakah ada yang mau dikulik lagi terkait dengan pembahasan kali ini, terkait dengan pemaknaan toleransi dari setiap agama masing-masing. Apakah mau ditambahkan? Dipersilahkan. Ya, boleh. Jadi sebetulnya kita dalam berkehidupan beragama yang kita temui itu sesama manusia pilihannya antara dua. Yang pertama, dia seagama dengan kita. Yang kedua, dia sekemanusiaan dengan kita. Oleh karena itu, dalam Islam dikenal istilah ukhuwah, persaudaraan. Ada namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Ada namanya ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama bangsa terhadap satu bangsa. Dan ada juga yang terakhir ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan terhadap sesama manusia. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk saling berpecah belah, untuk saling menghina, untuk saling mencaci, karena sudah dijelaskan oleh masing-masing agama, kita itu ditakdirkan berbeda untuk saling menghargai dan saling bertoleransi serta mengenal perbedaan, bahwa perbedaan itu diciptakan karena perbedaan adalah sesuatu yang istimewa dan indah. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya Kak ya, terkait dengan bagaimana cara mengimplementasikan makna toleransi itu menurut agamanya masing-masing. Jadi kan tadi kita udah menjelaskan terkait dengan makna, pemaknaan, dan mungkin pengertian dari ajarannya masing-masing terkait dengan toleransi ini. Sekarang kita akan bahas tentang bagaimana cara mengimplementasikan, bagaimana cara melakukan sesuai dengan ajarannya masing-masing. Seperti itu Kak ya. Mungkin bisa dari Kak Christian terlebih dahulu. Boleh dari Kak Christian terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Saya Christian ya. Nah, kalau dari pandangan kami orang Katolik, secara khusus gereja Katolik, di situ kami diajarkan toleransi tentunya ya. Gereja Katolik pernah mengeluarkan satu dokumen resmi gereja, namanya Nostra Aetate, itu bahasa Latin, bahasa Indonesianya itu pada zaman ini. Nah, di dalam dokumen itu dikatakan banyak hal tentang toleransi antar sesama umat manusia, secara khusus interaksi antara gereja Katolik dan orang-orang di luar gereja Katolik, dalam hal ini non-Katolik, non-Kristen, begitu ya. Nah, implementasinya yang diajarkan di dalam dokumen resmi itu pertama-tama mengakui dan menyadari bahwa keberagaman itu memang ada, sejatinya adalah nyata, dan ya caranya bagaimana menyadari, mau berdialog dengan mereka. Ada dialog karya, dialog teologis, seperti itu. Jadi melakukan dialog dengan semua orang yang ada, seperti itu. Terima kasih Kak Christian. Sekarang mungkin bisa mendengar penjelasan dari Kak Hotra Maida terkait dengan cara pengimplementasian sesuai dengan ajarannya masing-masing terkait dengan istilah toleransi ini. Silakan Kak Hotra Maida. Oke. Bagaimana kita mengimplementasikan toleransi ini terkhususnya menurut agama Kristen ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa agama Kristen itu menjunjung yang namanya kasih.
Dan seperti yang sudah diteladani juga oleh Tuhan kita, di agama Kristen itu disebutkan Tuhan kita Yesus Kristus, dia tuh banyak memberikan teladan gitu. Bahkan ada cerita bahwa sama halnya ada seorang perempuan Samaria yang itu bertentangan sama agama Yahudi. Dia tuh menolong perempuan Samaria tadi gitu. Bahkan dia membantu perempuan Samaria tadi. Jadi kita pun manusia sekarang kita diminta untuk meneladani Tuhan itu, Tuhan Yesus Kristus. Kita diminta untuk memiliki kasih, mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri tanpa memandang perbedaan tadi gitu. Mau dia sukunya berbeda, agamanya berbeda, karena memang kita akui seperti yang Mas tadi udah bilang bahwa perbedaan itu memang udah hukumnya wajib di dunia ini. Bahkan Tuhan sendiri yang menciptakan perbedaan itu gitu. Jadi kita nggak bisa, bahkan orang yang kembar sekalipun pasti ada perbedaannya. Jadi kalau kita mau cari harus yang sama untuk kukasihi pasti nggak ada gitu. Jadi justru melalui perbedaan itulah kita mengimplementasikan kasih. Bahkan di agama Kristen disebutkan nggak ada gunanya kamu mengasihi orang yang sama-sama baik sama kamu. Justru kasih itu lebih besar saat kamu mengasihi orang yang melukai kita, orang yang menyakiti kita. Jadi selain mengasihi, kita juga diminta untuk mengampuni. Jadi meskipun kamu dilukai, meskipun kamu disakiti atau mungkin tersinggung atau mungkin banyak hal, kamu diminta untuk tetap mengasihi. Balik lagi, hukumnya yang utama dan terutama itu adalah mengasihi. Karena Tuhan pun mengasihi umat manusia gitu. Jadi memang balik lagi ke teladan yang Tuhan yang sudah kita percayai, dia sudah memberikan contoh. Kita sebagai umat manusia di zaman sekarang perbedaannya hanya waktu, tapi hal yang harus kita lakukan yang wajib adalah itu gitu. Kita harus saling mengasihi, saling mengampuni, dan kita harus menghargai. Dan yang menjadi pedoman kita adalah hukum Taurat di dalam agama Kristen. Jadi seperti itu. Kalau menurut pandangan agama Kristen seperti itu, Mas. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, kalau tadi udah mendengar bagaimana pengimplementasian dari agama Kristen dan juga Katolik, kali ini saya ingin tahu bagaimana pengimplementasian toleransi itu sendiri menurut ajaran agama Hindu. Silakan, Kak. Ya, baik. Jadi penerapan toleransi di dalam agama Hindu itu yang pertama kita harus berdasarkan ajaran Tripararta, ya, yaitu adalah 3 perilaku mulia yang terdiri dari bakti, ya, bakti kita kepada Tuhan, bakti kita kepada guru, bakti kita kepada orang tua, bakti kita kepada teman dan juga sesama manusia. Kemudian kasih, ya. Kasih ini bagaimana kita menjalin kasih sayang dengan Tuhan, ya, itu yang utama. Kemudian menjalin kasih sayang dengan orang tua kita, dengan guru kita, dengan teman-teman kita. Dan teman di sini bukan berarti teman-teman yang hanya seumat saja. Sudah saya sampaikan tadi pada pembahasan yang pertama bahwa manusia itu tidak hanya seumat saja, tetapi harus manusia secara menyeluruh, semua ciptaan Tuhan, ya. Kemudian yang ketiga adalah punya. Punya itu adalah kita memberi sesuatu, ya. Jadi toleransi di sini tidak hanya kita, kalau di generasi Z, ya, kita memposting kegiatan keagamaan kita sebagai motivasi toleransi untuk teman-teman yang lain, tidak hanya sebatas itu, tetapi punya ini juga wujud daripada toleransi. Kita berpartisipasi dalam bentuk tenaga misalnya, ya. Ini kalau di dalam agama Hindu itu ada sebuah himpunan pemuda agama Hindu yang disebut dengan Prada, ya. Itu setiap kegiatan, misalnya hari-hari besar seperti hari besar agama Muslim misalnya, terus agama Kristen, ya, itu kami berpartisipasi menjadi panitia langsung, ya. Jadi kemarin pada waktu hari raya Idul Fitri itu kami juga mengadakan bagi-bagi takjil kepada umat kita yang kepada umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa pada saat itu. Nah, kemudian bagaimana penerapan toleransi ini agar dimaklumi dan juga dipahami kepada generasi Z utamanya sesuai dengan tema kita, itu adalah tidak terlepas dengan namanya pendidikan. Jadi pendidikan ini mutlak, ya, karena kita hidup
sebelum lahir sampai kita menjelang kematian itu kita tidak terlepas dengan namanya pendidikan. Di dalam agama Hindu sendiri itu ada simbol Tuhan sebagai ilmu pengetahuan yang disimbolkan dalam wujud Dewi Saraswati. Itu pada simbol tersebut membawa sejenis genitri. Genitri itu adalah apa namanya kalau di Muslim itu seperti tasbih gitu ya Mas. Nah seperti itu. Itu melambangkan bahwa ilmu pengetahuan tidak henti-hentinya untuk habis-habisnya dipelajari. Jadi makanya dari situ simbolnya adalah bahwa kita hidup itu adalah proses pendidikan, ya. Bagaimana pendidikan toleransi ini agar bisa dilaksanakan dan juga diimplementasikan oleh generasi muda? Satu, pendidikan melalui keluarga, itu yang pertama. Bagaimana keluarga itu memberikan pendidikan toleransi yang berbau dengan ajaran keagamaan yang benar? Nah, di situ berperan utama di dalam penerapan toleransi. Kemudian pendidikan secara formal di sekolah, ya, tidak hanya pendidikan agama Hindu saja yang mengajarkan toleransi, tetapi di dalam pelajaran PKN misalnya sejarah, ya, itu juga mengajarkan toleransi di samping pembelajaran agama Hindu. Kemudian pembelajaran secara informal, pendidikan informal. Kalau di dalam agama Hindu itu, kalau di Muslim mungkin pondok pesantren itu ya Mas ya. Nah, kalau dalam agama Hindu juga ada namanya pasraman, berasal dari kata asram atau asrama, ya. Jadi di situ adalah wadah kita untuk belajar dan juga ini khususnya kalau generasi mahasiswa seperti ini, kita mengajar langsung kepada adik-adik SD, kemudian SMP, SMA untuk mengajar langsung tentang materi-materi agama Hindu dan utamanya yang dipentingkan itu adalah bagaimana kita menjadi umat beragama yang rukun. Nah, di situ peran lembaga pendidikan. Kemudian pergaulan. Nah, pergaulan di dalam agama Hindu ini juga diatur ketat ya menurut kitabnya. Karena apa? Bagaimana kita memilih pergaulan yang tepat itu juga akan menentukan kepribadian kita. Ya, misalnya diibaratkan dalam kitab Weda Sarasamoscaya itu diibaratkan sebagai kain ya. Apabila kain polos ini ditempatkan pada bunga, maka kain ini juga akan terbawa aroma bunga. Kalau misalnya kain ini dikumpulkan bersama durian misalnya, nah kainnya juga akan berbau durian. Misalnya kainnya ditempatkan pada kotoran, ya berbau seperti kotoran. Nah itulah simbol kita diibaratkan sebagai manusia. Misal kita bergaul dengan orang-orang yang luhur budinya, ya misalnya kita bergaul dengan orang-orang yang berpengalaman, kita maka akan mendapatkan pengalaman dari beliau-beliau itu. Berbalik ketika kita bergaul dengan orang yang suka mabuk, kemudian narkoba, ya, kemudian pergaulan bebas. Meskipun kita dari didikan orang tua kita keras, ya, kita bergaul dengan mereka yang seperti itu cenderung kita akan mengikutinya. Nah, di situ peran pendidikan dan konsep diri tentunya. Bagaimana serada itu adalah keimanan, ya, keimanan kita dalam beragama. Kuat apa tidak? Kalau kita tidak kuat maka kita akan mudah tergoyah. Kalau kita kuat berarti kita akan mudah dan bisa membentengi diri kita dari godaan-godaan semacam itu. Terima kasih, itu dari pandangan agama Hindu. Baik, terima kasih. Boleh dari Kak Noval, gimana Pak implementasian toleransi itu sendiri dari ajaran agama Islam? Ya, jujur saya sangat terharu ya sebetulnya melihat pandangan-pandangan mengenai toleransi ini dari berbagai macam perspektif. Saya bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa Tuhan itu memang maha hebat yang menciptakan kita di atas perbedaan dan untuk kita saling menghargai. Dan salah satu kita dalam beretika, dalam berkehidupan beragama, itu kita sebagai umat beragama harus meneladani sifat Tuhan. Bukan berarti kita ingin jadi Tuhan, bukan. Tapi kita meneladani sifat Tuhan dalam porsi kita sebagai hamba, sebagai makhluk. Nah, salah satu sifat Tuhan yang paling sering disebutkan dalam kitab suci kami Al-Quran adalah sifat Ar-Rahman, sifat Maha Pengasih. Nah, sifat Maha Pengasih ini disebutkan bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa, kasihnya itu tiada pilih kasih. Baik dia orang yang taat maupun tidak taat, dia yang rajin ibadah atau yang dia sering berzina atau mabuk, itu sifat rahmannya Allah dibagikan sama ratanya, tidak pandang bulu, tidak pilih kasih,
Oleh karena itu kita sebagai hamba juga harus meneladani sifat tersebut untuk mengimplementasikannya dalam berkehidupan. Nah, timbul pertanyaan bagaimana cara implementasinya dalam Al-Quran dan hadis sebagai dua hukum utama dalam Islam itu dijelaskan. Banyak sekali cara implementasinya, salah satunya dengan waliyakulu qaulan sadida. Kita itu harus berbicara dan berkata-kata dengan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Salah satunya itu adalah representasi akhlak yang dicontohkan oleh panutan kami, Nabi Muhammad SAW, yang beliau 23 tahun hidup diangkat menjadi Nabi, 23 tahun diangkat menjadi Nabi, atau 8.000 hari kenabian, hanya 75 hari menghunuskan pedangnya. Sisanya 7.925 hari Nabi Muhammad itu melakukan representasi akhlak yang mulia. Begitu indahnya bagaimana kita pesan yang disampaikan itu bukan untuk saling gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, tapi lebih banyak porsinya untuk kita saling mengasihi, saling menyayangi terhadap sesama kita. Seperti itu. Oke, ternyata sama-sama ya dari pandangan agama-agama semua yang ada di sini itu sama-sama mengajarkan untuk saling mengasihi, saling menghormati seperti itu ya. Dan tentunya pengimplementasian ini tidak terlepas dari konsep diri, pemahamannya terhadap toleransi seperti apa, kehidupan itu seperti apa, tujuan kehidupan kita itu apa, seperti itu. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan tema kita nih dalam bermedia sosial, kita tahu dinamika media sosial itu semakin lama semakin berkembang, semakin ada yang baru, ada baru gitu ya. Dan pastinya di postingan-postingan media sosial itu sendiri sangat-sangat beragam. Jadi bukan penggunanya aja yang beragam, tetapi postingannya juga beragam. Nah, bagaimana nih pandangan dari kakak-kakak mengenai dinamika itu? Apakah dengan dinamika itu bisa membuka suatu ruang untuk saling bertoleransi atau maka terjadinya intoleransi seperti itu? Karena saya sendiri bukan sering sih, tetapi dengan melihat komentar-komentar dari berbagai macam postingan itu, kadang ada yang hate speech, dan hate speech itu kan bukan perkara untuk penyalahgunaan nama baik seperti itu, tetapi banyak banget bentuk dari hate speech itu sendiri. Nah, bagaimana kalau dari pandangan Kak Christian menanggapi hal tersebut? Oke, menanggapi fenomena-fenomena yang terjadi begitu ya di dunia media sosial yang cenderung ke arah intoleransi. Sebenarnya begini, pandanganku itu melihat mereka yang melakukan itu kayaknya begitu pengecut ya mereka, karena pastinya benar nggak sih mereka itu pakai akun-akun anonim ya, pakai akun-akun anonim, terus komentarnya hanya berusaha untuk memecah belah. Jadi kalau ada orang Jawa bilang sing waras ngalah, kurasa ini bisa dipakai nggak sih? Tapi nggak tahu kalau teman-teman di sini yang lain seperti apa? Seperti itu kalau dari saya. Oke, kalau dari Kak Novel nih, gimana pandangannya mengenai fenomena yang banyak sekali yang terjadi di media sosial mengenai intoleransi itu? Baik, melihat fenomena intoleransi yang sering kita lihat ya di media sosial, sebetulnya itu suatu hal yang sangat kita sayangkan ya, karena kembali lagi kita diciptakan untuk saling bertoleransi. Dalam pandangan agama Islam sendiri, itu ada sebuah ayat Al-Quran bahwa Rasulullah itu diciptakan untuk bersikap lemah lembut. Terus kita dituntut untuk wal yaqulu qaulan sadida tadi, berbicara dengan kata-kata yang baik, terus faghfir lahum wasyawirhum fil amr. Kita itu apabila menghadapi orang-orang yang misalnya melakukan hate speech terhadap kita, kita lebih baik memaafkannya, dan kita juga Islam itu membuka wadah untuk saling bermusyawarah, saling bertoleransi seperti itu. Nah, menghadapi kenapa sih banyak banget sikap intoleransi yang muncul gitu di media sosial, kita apabila melihat Indonesia yang mayoritasnya Islam, dalam agama Islam sendiri ada istilah yang namanya ghulwun. Ghulwun itu adalah sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Jadi sikap berlebih-lebihannya ini yang bisa menimbulkan rasa intoleransi. Karena justru yang dituhankan bukan lagi Allah. Justru malah hal-hal yang tidak sepatutnya yang mengarah kepada syirik seperti itu. Jadi sikap ghulwun ini memang marak sekali terjadi,
Maka bagaimanakah solusinya untuk kita memandang intoleransi seperti ini? Tentunya dengan belajar sepenuhnya. Belajar jangan dikit-dikit. Karena kebanyakan orang cuma baru belajar satu dalil, ngomongnya udah berasa paling benar. Baru belajar satu hadis, udah mampu menyalahkan orang lain. Nah, padahal semakin orang religius, semakin orang beragama, ia akan semakin terbuka terhadap sesama. Bukannya semakin menutup diri. Karena kalau misalnya orang yang semakin religius, semakin menutup diri, ya kita hidup ini justru semakin susah, ya kan? Justru dengan kita semakin dalam ilmu agama yang kita pelajari, seharusnya orang itu semakin membuka dirinya terhadap sesama. Sebagai contoh konkretnya dalam Islam ada tokoh toleransi yang sangat saya menjadikan panutan, itu ada almarhum Gus Dur, ya, beliau mantan presiden Indonesia, dan juga Profesor Quraisy Shihab. Beliau benar-benar mengimplementasikan bagaimana Islam itu mudah dan Islam itu membuka toleransi. Seperti yang saya sebutkan di awal, toleransi adalah sebuah sikap, kita mundur selangkah gak apa-apa demi kebaikan bersama, asalkan tidak mengorbankan prinsip yang kita anut, seperti itu. Bagaimana memandangnya? Yaitu dengan terus belajar sepenuhnya dan mengimplementasikannya, jangan setengah-setengah. Ya. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Itu menggunakan pandangan dari cara mengimplementasikan, dan mungkin karena kita kan sekarang ini juga dekat sekali dengan dengan media sosial, karena mungkin juga sekarang kan pandemi ya, musim pandemi kayak gini kan mungkin hampir, mungkin kalau dari saya sendiri mungkin hampir 50% lebih kegiatan saya ya berselancar di media sosial tersebut. Seperti itu Kak ya. Mungkin karena kita udah mendengar nih pandangan dari agama Islam dan agama Katolik, sekarang akan kita mendengarkan pandangan dari agama Kristen sendiri Kak. Bagaimana cara untuk mengimplementasikan dan bagaimana pandangan Kakak terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di media sosial sampai sekarang ini. Oke, berbicara tentang media sosial ya. Media sosial ini membuat kita menjadi dekat, mempermudahkan kita komunikasi. Tapi tinggal lagi apakah kemudahan ini kamu lakukan untuk hal positif atau negatif. Kalau kita bisa lihat sekarang, justru intoleransi yang terjadi itu enggak lagi perihal bom, perihal mengganggu rumah ibadah, tapi justru lebih sering terjadi di media sosial. Bahkan kalau kita baca postingan-postingan, komen-komenan, mungkin dalam satu hari 1000 hal intoleransi bisa terjadi. Jadi media sosial ini justru jadinya membuat dampak negatif terhadap kita, khususnya generasi Z gitu ya. Nah, menurut saya mungkin nggak semua hal itu ada orang-orang yang bermaksud untuk menyinggung agama lain atau bermaksud untuk menyakiti atau merendahkan agama lain. Tapi ada hal-hal yang didasari atas candaan. Mungkin kita udah sering ini, maksudnya untuk membuat sebuah candaan, membuat jokes-jokes kayak gitu kan, atau kalau kata orang-orang sekarang. Nah, hal itu tanpa dia saring terlebih dahulu, ternyata itu menyinggung agama, ternyata itu membawa-bawa nama Tuhan agama lain gitu loh. Nah, hal itu bisa terjadi karena apa? Sama kayak yang dibilang mas-masnya tadi, kurang membaca, kurang pemahaman. Sehingga dia pun kayak, oh aku merasa ini candaan biasa aja, posting aja, sesuka hati, tangan mengetik. Ternyata menyinggung banyak orang atau bahkan mungkin menjadi suatu masalah yang besar. Atau enggak bermula dari suatu candaan, terus orang lain tersinggung, dibalas pakai postingan lagi, dibalas lagi, balas lagi, sampai akhirnya masalahnya semakin besar gitu. Jadi untuk generasi sekarang, untuk lebih banyak membaca, lebih banyak memahami gitu. Dan lagi kita harus mengingat yang menjadi dasar dari agama kita. Menurut saya nggak ada agama yang mengajarkan untuk saling gontok-gontokan. Nggak ada agama yang mengajarkan untuk saling menyakiti, nggak ada. Pasti semua agama itu ajarannya baik gitu. Terkhususnya agama Kristen, kita diajarkan untuk saling menghargai, saling mengasihi. Jadi lebih banyak untuk memahami. Dan sama seperti Mas yang dari ISC tadi mengatakan bahwa terkadang orang yang membaca, dia baca satu ayat, terus langsung menyalahkan agama, salah nih, gini.
ternyata dia taunya cuma satu ayat dari sekian banyak ayat yang diajarkan oleh Tuhan gitu. Tanpa dia memahami terlebih dahulu makna dari ayat ini untuk apa, terus aplikasinya seperti apa, dia cuma tahu satu. Jadi akhirnya pemahamannya salah, dia pun semakin banyak omong, banyak bicara, menyinggung orang lain gitu. Jadi balik lagi seperti yang saya sebutkan di awal bahwa apapun agama teman-teman, apa yang diajarkan oleh agamamu benar saat orang lain melakukan hal yang sama, bukan hakmu untuk menyalahkan orang tersebut. Tapi kalau menurutmu itu salah, jangan lakukan. Tapi kalau menurut orang lain itu benar, ya bukan hakmu untuk menyalahkan. Biarkan dia melakukan yang menurut dia benar, yang menurutmu benar, yang menurutmu salah, jangan lakukan, yang menurutmu benar, lakukan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Menarik sekali bukan? Ini Kak Reta, sekarang aku udah merasa Kak sangat damai nih Kak. Ternyata pandangan-pandangan dari setiap agama itu mengajarkan seperti ini, seperti itu, ternyata sangat luas ajaran ini. Dan pemahaman kita ternyata masih sempit di sini. Gitu. Iya, Mungkin, betul banget. Dan mungkin tentunya dari perbincangan kita kali ini tidak cukup rasanya kalau cuma 90 menit berbicara mengenai toleransi. Jadi butuh waktu lama, mungkin di lain kesempatan kita bisa berdiskusi bersama nih. mungkin sekarang yang terakhir ya, terkait dengan pandangan Kak Widi sendiri, terkait dengan dinamika yang terjadi di media sosial saat ini, dan mungkin pendapat pribadi atau pendapat dari agamanya masing-masing seperti apa. Silakan Kak Widi. Ya, sekarang dengan penggunaan media sosial yang begitu pesat ya, itu banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan ujaran-ujaran kebencian. Dan ini tidak segan-segan menyinggung konsep daripada ketuhanan agama. Ya, ini sangat fatal sekali kalau menurut saya sampai ada orang yang menggunakan media sosial untuk menyinggung ketuhanan kita. Ya. Jadi gini, di dalam agama Hindu ya, latar belakang orang bersikap intoleransi itu adalah satu karena awidya. Awidya itu adalah ketidaktahuan atau bisa dikatakan kebodohan. Ya. Kemudian yang kedua adalah ego. Ego yang sangat berlebihan itu juga menyebabkan kita merasa paling benar. Nah, seperti Masnya tadi yang menyampaikan bahwa belajar itu jangan setengah-setengah. Ya, jadi konsepnya seperti ini. Kalau belum memahami agama kita secara sepenuhnya, jangan berusaha atau jangan mengikut campuri atau istilahnya kayak minteri lah kalau orang Jawanya ya, kayak merasa pinter bahwa memandang agama lain itu kurang benar, kurang tepat, kurang sesuai dengan agama kita. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang belajarnya masih setengah-setengah. Jadi sudah ketidaktahuannya masih mendominasi, didukung dengan egoisnya yang begitu tinggi, terjadilah intoleransi dengan memanfaatkan media sosial ini. Itu dari pandangan saya. Terima kasih untuk dari Kak Widi. Jadi seperti itu teman-teman semuanya, bahwasanya pandangan kita terhadap toleransi itu jangan dipersempit. Gitu. Istilah toleransi itu harus kita maknai dari perspektif beberapa agama ataupun yang lain-lain seperti itu. Biar kita sama-sama tahu ternyata toleransi ini benar-benar harus kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari, dalam bermedia sosial, dan dalam hal kita melakukan apapun. Jadi kita kan sama-sama berangkat dari rasa kemanusiaan. Kita sama-sama agama yang mengajarkan kebaikan. Kenapa kita tidak bersikap kebaik? Itu kenapa? Itu loh. Jadi teman-teman semuanya kalau apabila mempelajari suatu agama atau apabila mempelajari hadis maupun catatan-catatan tertentu, itu harus dipelajari sedemikian rupa. Dan mungkin tadi disampaikan oleh Kak Novel juga ya, semakin orang yang memiliki keimanan tinggi, semakin orang yang memiliki kepercayaan tinggi, maka semakin besar juga rasa toleransinya. Karena mereka mungkin tahu ternyata seperti ini ajaran agama kita, mengajarkan kebaikan itu seperti ini. Mungkin itu teman-teman semua. Oke, saya ingin meminta closing statement nih dari diskusi kita kali ini. Boleh dilakukan dari Kak Novel dulu. Oke, sebuah closing statement dari saya. Hidup kita akan terasa indah apabila kita hidup dalam harmoni. Merasa senang saat teman kita senang dan merasa sedih saat teman kita berduka. Jadi kenapa kita harus senang ketika orang lain senang? Sebagai contoh tadi dicontohkan ketika
umat Islam merayakan bulan suci Ramadan, ada dari umat agama lain yang turut membantu membagikan takjil. Nah, saya yakin mereka melakukan itu bukan berarti mereka juga percaya terhadap saya percaya. Misal ketika Hari Raya Idul Fitri, dari agama lain turut mengucapkan kepada agama kami selamat Hari Idul Fitri, berarti dia juga percaya. Nah, itu juga berlaku sebaliknya. Kita sebagai umat muslim juga harus turut bahagia terhadap kebahagiaan orang lain. Misalnya ada yang sedang merayakan hari besar agamanya. Enggak apa-apa kita ngucapin selamat tentang hari rayanya, itu tidak menjadi masalah. Karena nilai toleransi tadi, kita mundur selangkah untuk kebaikan bersama, menjaga keharmonisan, dan menjaga kerukunan antara satu sama lain. Jadi hidup kita akan indah apabila kita berharmoni. Kita harus tetap menghormati dan menghargai walau belum tentu kita menyetujui, seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau dari Kak Christian nih, closing statement-nya. Mengutip yang disampaikan dalam kitab suci kami yang diajarkan oleh Tuhan kami, Tuhan Yesus, beliau katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan siapakah sesamaku manusia? Ya Anda dan saya yang hadir di sini maupun di meeting yang dengan keberagamannya. Itulah toleransi. Iya. Terima kasih. Ini selanjutnya mungkin closing statement dari Kak Widi terlebih dahulu, silahkan. Ya, jadi saya mengambil dari ajaran agama Hindu yaitu Tatwam Asi, ya. Itu adalah konsep saya adalah kamu, kamu adalah saya. Jadi manusia itu sama. Ya. Jangan jadikan itu sebagai masalah, tapi jadikan perbedaan itu sebagai motivasi kita untuk saling menghargai dan lebih memperdalam ajaran agama kita. Kalau saya tidak mau disakiti, berarti saya tidak boleh menyakiti orang. Jadi seperti itu simpelnya. Terima kasih untuk Kak Widi. Selanjutnya mungkin dari Kak Hotra Maida untuk closing statement-nya, silahkan. Oke, closing statement dari saya kutip juga dari Alkitab yang mengatakan apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu terlebih dahulu kepada orang lain. Jadi kalau kamu ingin dihargai oleh orang lain, kalau kamu ingin dikasihi oleh orang lain, kasihi dulu orang lain, seperti itu. Kalau kamu ingin diampuni oleh orang lain, ampuni dulu orang lain. Dan saya mau mengatakan bahwa kita yang hidup di dunia ini seperti sebuah tangga nada. Kalau tangga nada itu cuma do semua, pasti nggak asik gitu kan, nggak seru lagunya. Tapi karena ada keberagaman dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do, jadi suatu lagu itu begitu indah. Atau enggak sebuah pelangi. Pelangi itu nggak akan indah kalau cuma satu warna, tapi karena terdiri dari berbagai warna. Jadi kita adalah tangga nada itu, kita adalah warna-warna dari pelangi itu. Kalau kita saling berpisah, kalau kita saling... Terima kasih kembali. Jadi mungkin kita sayang sekali nih Reta, udah masuk di sesi yang terakhir. Dan mungkin kita tadi kan udah mendengar tentang pemaknaan dari istilah toleransi dari berbagai agama, terus pengimplementasian makna toleransi ini untuk kehidupan sehari-hari kita seperti apa. Dan juga mungkin tadi di akhir juga ada pemaknaan terkait dengan dinamika sosial yang terjadi, permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi, dan sikap kita sebagai umat yang beragama itu harus seperti apa. Seperti itu, Reta. Benar banget Pak Nani. Pastinya setelah kita berdiskusi bersama dengan narasumber-narasumber hebat kita, itu semua bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kehidupan kita sangat tidak terlepas dari media sosial. Oke, sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab nih Kak, jadi kan setelah ini ada sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya mungkin biar kita lebih rileks terlebih dahulu, biar kita lebih menyantai terlebih dahulu, kita akan menyaksikan ada beberapa persembahan dari teman-teman BKT, dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial nih Reta. Ya, BKT apa tuh? BKT Laisos. Oke, langsung saja mari kita saksikan penampilan dari BKT Laisos.
Menghilanglah dari kehidupanku, menyala dari hati yang telah hancur. Kehadiran sosokmu yang menyisaku, biarkan di sini ku menyendiri. Pergilah bersamanya di sana, dengan dia yang ada segalanya. Bersenang-senanglah sepuasnya, biarkan di sini ku menyendiri. Terlintas keinginan untuk dapat hilang ingatan agar semua terlupakan, dan ku berlari sekencang-kencangnya untuk melupakanmu yang telah berpaling, yang telah berpaling. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan, dan ku hancurkan adanya. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan, dan ku hancurkan adanya. Letih di sini ku ingin hilang ingatan. Letih di sini ku ingin hilang ingatan. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan, dan ku hancurkan adanya. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan, dan ku hancurkan adanya. Pergilah bersamanya di sana, dengan dia yang ada segalanya. Wah, menarik sekali kan penampilan dari teman-teman BKT Laisos. Jadi teman-teman BKT Laisos ini merupakan bidang kegiatan terpadu yang dinaungi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, di mana BKT ini bergerak di bidang seni, dan BKT ini menjadi wadah untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial mengembangkan bakat dan juga potensi yang dimiliki dalam bidang seni. Kebetulan banget nih, kan tadi kan udah tahu teman-teman terkait dengan penampilan dari teman-teman dari BKT Laisos. Untuk saat ini BKT Laisos juga membuka open recruitment
Untuk informasi lebih lanjutnya bisa teman-teman kunjungi @bkt_subversif atau langsung ke Lysos BIS-UM. Seperti itu. Oke, itu tadi sedikit informasi mengenai BKT Lysos. Langsung saja nih Fanani, kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik Reta, sesi tanya jawab ini mempersilakan kepada teman-teman peserta semuanya apabila memiliki pertanyaan bisa diharapkan untuk on kamera dan juga on mic. Apabila nanti berkendala juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang telah tersedia di Zoom. Untuk sesi pertanyaan ini kita buka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Dipersilakan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk menyampaikan pertanyaannya. Sekali lagi untuk teman-teman semuanya mengingatkan kembali bahwasannya untuk pertanyaan bisa dengan format nama, asal, dan pertanyaan. Apakah sudah? Pertanyaan pertama dari Anissa Rahmawati Ayuning Tias. Izin bertanya, Kak. Bagaimana cara menghadapi atau memberi pengertian kepada teman-teman kita yang mudah tersinggung dengan postingan yang kita unggah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh langsung ditanggapi nih, boleh siapa saja boleh menanggapi pertanyaan tersebut. Saya dulu deh. Bagaimana cara menanggapi teman kita yang tersinggung terhadap postingan kita? Kalau saya sih lebih ke arah preventif ya, mencegah. Gimana caranya supaya dia tidak tersinggung? Misalnya kalau saya ingin membagikan postingan yang menurut saya itu sensitif atau kira-kira kurang berkenan buat teman-teman dalam hal tertentu, saya memilih audiens siapa saja yang patut menerimanya. Kalau sekiranya tidak patut bagi mereka ya, saya jaga, saya keep. Atau tidak semua memang bisa kita bagikan di media sosial seperti itu. Jadi tinggal bagaimana kita bijak dalam berbagi. Kalau dari sisi yang menerima informasi itu, bagaimana supaya tidak tersinggung ya, mengendalikan diri. Oh, siapa tahu informasi ini bukan untuk saya, harusnya saya nggak tersinggung. Seperti itu sih, pengendalian diri. Oke, kalau dari kakak yang lain nih gimana pandangannya? Kalau dari saya ya, hampir sama. Membuat orang tersinggung gitu. Hal-hal sekecil itu yang biasanya membuat suatu masalah semakin besar. Seperti yang saya sebutkan di awal, ada balas-balasan postingan gitu. Nah, dari pihak yang menerima, sebaiknya kamu untuk enggak gampang emosi atau enggak gampang, wah parah nih anak ini, dia nyinggung aku nih, buat aku merendahkan agamaku nih, seperti ini. Menurut saya, perlu kita untuk bersifat bodoh amat untuk hal-hal yang negatif gitu. Kamu perlu untuk menutup telinga, menutup mata untuk hal-hal yang menurutmu itu negatif. Jadi karena menurut saya apa yang kamu terima itu yang akan tumbuh di dalam dirimu. Jadi kalau kamu menganggap wah postingannya ini merendahkan agamaku seperti itu misalnya, lah itu yang akan terjadi. Tapi kalau kamu anggap enggak lah dia cuma bercanda, bisa jadi jadinya emang itu postingan cuma buat candaan, enggak menyinggung siapapun seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu dia jawaban dari kakak-kakak nih ya untuk penanya. Boleh ke pertanyaan kedua.
Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua dari Lenin Kartika, Universitas Negeri Malang. Izin bertanya, bagaimana tanggapan kakak tentang cinta beda agama? Boleh nih ditanggapi. Menarik sekali pertanyaannya ya. Boleh silakan dari Kak Otra. Oke, aku ini ya, bukannya bersemangat pengen menjawab ini, tapi aku akhir-akhir ini banyak banget mendengar pertanyaan perihal ini, cinta beda agama. Menurutku, sesuatu hal yang tidak selaras, itu nggak bisa dijalankan sama-sama. Sedangkan dalam kita menjalin suatu rumah tangga, pasti harus bareng-bareng gitu. Sesuatu hal harus didiskusikan secara bersama-sama. Hal benar atau tidaknya harus didiskusikan secara bersama-sama. Kalau pemahamanmu aja udah berbeda, gimana kamu menjalankan hidup sama-sama gitu. Jadi tinggal lagi, sebenarnya bukan permasalahan agama sih, permasalahan iman. Kalau di agama kami disebutkan bukan agamanya, tapi apakah kamu punya iman yang sama? Itu kan cuman sarana kita untuk menyembah Tuhan yang kita percayakan. Itu cuman sarana yang Tuhan berikan, bukan suatu keyakinan gitu. Tapi keyakinanmu itu tergantung dirimu sendiri. Jadi menurutku kalau awal pemahamanmu terhadap pasanganmu udah berbeda, jangankan perihal agama, perihal hal kecil aja kalau udah disamain, menurutku nggak cocok untuk diteruskan kayak gitu ya. Jadi, yang namanya menjalin hubungan, apalagi kalau di agama Kristen itu disebutkan pernikahan itu 1 kali seumur hidup. Jadi untuk kamu memutuskan pasangan hidup itu sama halnya kamu memutuskan teman hidupmu sampai kamu mati. Jadi kalau itu pun kamu nggak berhati-hati, ya bagaimana gitu. Terima kasih. Bisa dilanjutkan Kak, mungkin ini kan sedikit topik yang mungkin banyak sekali kejadian dan mungkin pandangan dari para narasumber yang di sini, silahkan. Ya, izin menambahkan untuk cinta beda agama, mungkin dalam konteks pernikahan mungkin ya. Cinta beda agama pilihannya cuma 2. Kamu memilih Tuhanmu atau orang yang kamu sayangi. Cukup seperti itu. Silahkan pilih. Oke, terima kasih. Mungkin itu untuk jawaban yang diberikan oleh teman-teman para kakak-kakak pemateri di sini. Sekarang mungkin kita mau lihat nih teman-teman ekspresinya gimana dalam menyampaikan pertanyaan, biar sama-sama tahu siapa yang bertanya dan mungkin pertanyaannya apa. Bisa teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya dan nanti akan ditunjuk oleh para panitia. Silakan, bagi yang memiliki pertanyaan bisa menyalakan fitur raise hand dan diharapkan untuk on kamera. Terima kasih. Oke, ini udah ada yang raise hand dari Adistia. Dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya terus menyampaikan pertanyaannya. Baik Kak, sebelumnya saya mohon maaf nggak bisa on cam karena sinyalnya tidak memungkinkan. Bismillah, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Adistia dari Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Sosiologi. Saya ingin bertanya kepada kakak-kakak semuanya mengenai pernyataan bahwa semua agama itu benar. Nah, menurut saya pribadi, mungkin sama beberapa orang, mungkin lebih tepatnya semua agama itu benar menurut keyakinannya masing-masing. Jadi, bagaimana sih batasan agar tetap bisa bertoleransi, namun tidak terlalu berlebihan? Seperti itu, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, pertanyaan boleh langsung ditanggapi oleh kakak-kakak yang ada di sini. Mungkin bisa minta tolong dibacakan pertanyaannya dari teman-teman panitia. Terima kasih untuk pertanyaan yang telah disampaikan tadi.
Jadi pertanyaannya adalah, penanya menganggap bahwa semua agama itu benar. Lalu bagaimanakah batasan untuk bertoleransi yang tidak melebihi dari nilai-nilai agama? Karena kan dari penanya tadi disebutkan bahwa semua agama itu benar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh langsung ditanggapi oleh Kak Widi. Ya, baik. Saya menjawab pertanyaan dari audiens. Bagaimana batas kita untuk menjalin toleransi? Ya, kita bertoleransi itu sebatas menghargai dan menghormati. Bukan berarti kita bertoleransi itu ikut campur di dalam agama lain. Nah, itu yang tidak boleh. Kita sudah punya keyakinan sendiri, sudah punya ajaran agama yang diajarkan sendiri, sehingga kita toleransinya itu menghormati dan tidak menghormati, menghargai, dan menjalin kerukunan. Tetapi kalau sudah masuk ke ajaran agamanya, kita tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam urusan agama lain. Itu sih menurut saya. Baik, terima kasih Kak. Boleh ditanggapi juga nih Kak? Mungkin kalau saya boleh menambahkan, kalau diibaratkan misal saya minum kopi, misalnya Kak Kris minum susu. Nah, toleransi itu kita minum kopi dan susu di tempat yang sama. Bukan kopi susunya dituangkan. Nah, jadi kita tetap meminum minuman kita masing-masing, namun kita dapat meminumnya bersama-sama di tempat yang sama, seperti itu. Oke, terima kasih untuk pandangan dari Kak Naufal. Mungkin dari Kak Christian atau Kak Batra Maida ada pandangan lagi? Enggak tambahan sih, sebenarnya hampir sama seperti yang dibilang sama Mas Noval, bahwa lakukan apa yang menurut kamu benar, tanpa menyalahkan apa yang orang lain lakukan. Biarkan mereka melakukan apa yang menurut mereka benar, kamu tetap melakukan apa yang menurutmu benar. Kita tetap membenarkan mereka, tapi tidak ikut serta sama mereka gitu. Jadi misalnya, kamu berdoa buat yang Kristen berdoa di gereja, buat yang Muslim berdoa di masjid. Kamu tidak melarang mereka berdoa di masjid, tapi kamu tetap berdoa di gereja. Tidak ikut kamu, bukan berarti saat kamu ya benar sih mereka ibadah di masjid, terus kamu ikut. No, batasannya sampai kamu membiarkan mereka bebas melakukan agamanya sesuai dengan ajaran mereka, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Mungkin dari Kak Christian ada pandangan lagi? Banggalah terhadap identitas yang kamu punya. Jadi kalau saya sebagai seorang Katolik, ya bangga dengan kekatolikan saya, banyak belajar dari apa yang gereja Katolik ajarkan, lalu kita melihat sesama kita, ya sebagai bentuk toleransi kita. Jadi kalau pertama-tama sudah bangga, maka melihat perbedaan-perbedaan itu lebih kalem, lebih santuy gitu. Kira-kira seperti itu. Bangga terhadap identitas. Baik, itulah ternyata keberagaman itu seharusnya harmonis, selalu saling mendukung, seperti itu ya Kak. Dan tentunya harus bukan ikut campur urusan orang lain, melainkan yaudah mereka mau melakukan apa terserah mereka, kalau kita bisa menasehati dengan cara yang baik ya menasehati seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya ada yang raise hand dari Priska Ilina. Dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk MC. Saya ingin bertanya kepada mbaknya dan mas-masnya yang ada di sini. Menjadi ancaman terbesar terhadap kesatuan bangsa ini adalah radikalisme. Lalu bagaimana dari setiap agama ini merespon atau menyikapi adanya radikalisme, kemudian bagaimana dari setiap agama di sini itu mencegah terjadinya radikalisme? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Udah jelas pertanyaannya?
Udah jelas ya? Mungkin bisa langsung dijawab bagi yang siap, silakan. Kalau dari saya, radikal berasal dari kata radix, akar. Kan bagus nih sebenarnya radikalisme. Nggak ke dalam, tapi keluar dan mengganggu keselarasan ya, keselarasan yang sudah ada, keharmonisan yang sudah ada. Jadi radikal lah ke dalam yang ya kelompok yang Anda tinggal. Jadi tanpa mengganggu yang lain. Dari saya seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin dari yang lain apakah ada pandangan lagi terkait dengan radikalisme ini? Menanggapi pertanyaan tentang radikalisme, ini mungkin sering banget kita dengar ya, radikalisme di mana-mana terjadi. Salah satu pandangan dari menurut agama Islam, kita diajarkan untuk dakwah itu dengan hikmah, dengan lemah lembut. Kalau sekiranya kita berbicara dengan kasar, dengan keras, toh orang lain justru malah sulit menerimanya. Tapi tatkala kita berkomunikasi dengan lemah lembut, dengan tutur kata yang baik, orang juga menjadi senang dan bahagia ketika mendengarkannya. Jadi radikalisme ini merupakan sumber permasalahan yang muncul karena seseorang tidak memahami agamanya secara utuh, hanya memahami segelintir dalil atau ayat yang ia pelajari, lalu ia merasa menjadi yang paling superior dibandingkan yang lain. Nah, itu tidak dibenarkan. Bagaimanakah cara mengatasi dan menanggapinya? Yaitu tadi kita harus berlaku lemah lembut terhadap sesama kita. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih jawaban dari Kak Naufal. Mungkin ada pandangan lagi terkait dengan radikalisme ini? Saya menambahkan ya. Saya cuma mau menyampaikan sesuatu hal yang kamu sampaikan, sesuatu hal baik yang kamu sampaikan dengan cara tidak baik, hasilnya akan tidak baik. Tapi sesuatu hal yang mungkin sesuatu hal yang mungkin itu bertentangan buat orang lain, tapi saat kamu menyampaikannya dengan cara baik-baik, akan diterima dengan baik gitu. Jadi kita harus sama seperti yang bilang Mas Noval tadi, ya lemah lembutlah dalam menyampaikan sesuatu. Santai gitu, santuy. Kalau orang zaman sekarang bilang santuy. Jadi kalaupun misal ada sesuatu hal yang menurut kamu ingin kamu sampaikan, ya jangan dengan kekerasan gitu. Dan tetap berteguh pada hukum di dalam agamamu masing-masing, tanpa menyalahkan orang lain juga, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terus yang terakhir mungkin ada pandangan dari Kak Widi. Ya, saya menambahkan. Jadi radikalisme ini kan yang pertama itu didorong karena adanya kebodohan dan juga sikap untuk merasa paling benar ya. Jadi di sini saya menambahkan dari Mas Naufal tadi bahwa betul sekali kita itu harus terbuka ya, kita harus terbuka tidak menutup diri. Nah, sehingga di sini kita juga bisa memahami lingkungan di sekitar kita sehingga kita tidak merasa benar, kita merasa paling superior ya, kemudian menganggap yang lain itu salah. Nah, itu keliru karena tidak mencerminkan perilaku yang susila di dalam agama Hindu. Karena perilaku yang susila itu adalah sikap yang baik yang bisa diterima oleh umat Hindu khususnya dan juga umat lain. Nah, ini ya. Jadi dharma itu adalah sumber kebenaran menurut kita dan benar menurut orang lain. Kita boleh menganggap ajaran kita itu ajaran yang paling benar itu ketika sesama umat kita. Tetapi kalau sudah berbau dengan agama lain, kita tidak boleh menganggap bahwa ajaran kita yang paling benar. Karena pada dasarnya agama itu adalah mengajarkan kebenaran. Tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Itu kalau dari saya. Baik, terima kasih. Jadi itu merupakan jawaban-jawaban dari para kakak-kakak narasumber yang ada di depan kita ini terkait dengan istilah radikalisme ini. Apakah udah selesai? Oh, ini ada pertanyaan lagi dari kolom chat. Mungkin bisa langsung disampaikan. Pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Fairudin. Izin bertanya, bagaimana cara kita sebagai generasi muda agar tidak mudah terprovokasi oknum-oknum yang cenderung bersikap ekstremisme dalam beragama? Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Boleh langsung ditanggapi nih pertanyaannya.
Oke, bagaimana kita sebagai generasi muda menanggapi ekstremisme atau provokasi-provokasi dari pihak lain? Caranya pertama, kita harus mampu kontrol diri ya, menjaga diri kita, jangan sampai kita dipengaruhi oleh hawa nafsu dan dipengaruhi oleh setan, karena itu akan menyebabkan hilangnya kepercayaan yang sudah kita percayai dan ilmu yang telah kita dapat. Tatkala kita dikuasai oleh nafsu, maka kita akan mudah terprovokasi. Nah, sebagai contoh, hari ini saya mengenakan celana, memakai setelan jas, tanpa mengenakan peci. Itu sebagai salah satu cara saya untuk menghormati dan mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena sebetulnya gamis, sarung, peci, itu bukan bagian dari ajaran agama Islam, namun lebih ke budaya. Budaya dari mana Islam itu berasal, yaitu dari budaya Arab. Sehingga bagaimana cara kita menyikapi ekstremisme tadi, yaitu kita harus mampu memisahkan yang mana budaya, yang mana memang ajaran agama. Nah, dengan seperti itu kita bisa menjadi Islam sendiri, bisa menjadi umat wasata, umat yang tengah, sebagai agama penengah. Kita dituntut untuk mampu menjadi tengah, kita ke kanan bisa, ke kiri bisa, jadi kita saling menghargai satu sama lain dan tidak terlalu ekstremisme, bersikap gulwun, berlebih-lebihan dalam beragama, seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kalau dari Kak Christian mungkin, atau Kak Ahotra dulu, gak apa-apa. Oke, kalau dari saya, jangan mengambil suatu informasi mentah-mentah, bulet-bulet. Jadi jangan langsung ada informasi seperti ini langsung kamu tangkap, ikut. Ada informasi dari B seperti ini, dengar, ikut. Tapi coba ditelaah dulu informasinya, benar enggak? Pastikan lagi, sesuai enggak sih sebenarnya kejadiannya atau hanya hoax? Terus apakah tindakan yang akan kami lakukan ini sesuai dengan ajaran agamaku enggak sih? Dipastikan dulu informasinya benar atau tidak, kejadiannya benar-benar atau tidak, tindakan yang akan kalian lakukan benar atau tidak, dipastikan benar-benar apakah sudah sesuai gitu. Dan balik lagi, kembali ke menaati hukum di agama masing-masing. Karena seperti yang sudah kita ulang-ulang dari awal, tidak ada agama yang mengajarkan suatu kerusuhan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, boleh ditanggapi juga. Gimana caranya mengatasi ekstremisme? Yang pertama, saya salut dengan teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Itu salah satu cara untuk menanggapi ekstremisme. Jadi banyak-banyak belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak-banyakin main. Jadi dengan makin banyak berinteraksi, makin banyak ilmu yang didapatkan. Dan untuk ikut acara ini bukan karena sekedar sertifikat, tapi karena manfaat. Betul banget. Saya setuju nih dari pernyataan dari Kak Christian. Kalau dari Kak Widi, gimana Kak? Ya, saya menambahkan sedikit. Jadi bagaimana kita membentengi diri kita supaya tidak menjadi umat yang sangat ekstrim ya, membawa agama kita, itu terletak pada pengetahuan kita. Kalau orang yang pengetahuannya itu sudah luas ya, artinya memiliki banyak pengalaman, kemudian juga memiliki banyak relasi, yang mana relasi tersebut tidak hanya dari golongannya saja. Nah, di sini pikiran seseorang akan terbuka sehingga kita tidak menganggap bahwa ajaran kita ini yang paling unggul, ajaran kita yang paling mendominasi, tidak seperti itu ya. Karena konsep kita di dalam agama Hindu, kita harus menjaga batasan-batasan kita sebagai umatnya ya. Kalau umat kita seperti ini, umat lain seperti itu, mungkin ada perbedaan seperti cara ibadah. Itu hanya cara, tetapi tujuannya itu tetap sama kepada Tuhan. Ya, itu dari saya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan yang dari raise hand. Dari Michael Aprilino. Boleh mengaktifkan kameranya dan menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Michael Aprilino Fernandes dari jurusan Sejarah. Saya juga adalah anggota BKT Kerohanian FIS. Sebelumnya juga mohon maaf saya belum bisa mengaktifkan kamera karena ada masalah gangguan dengan sinyal. Jadi begini, saya sebelumnya ingin bertanya kepada semua pemateri.
bagaimanakah tanggapan serta pandangan dari pemateri mengenai debat agama yang akhir-akhir ini banyak terjadi di YouTube. Karena jadi begini, saya ini kan kebetulan suka sekali browsing di dunia maya. Nah, itu saya pernah sempat melihat channel YouTube, sebenarnya bukan satu channel ya, tapi banyak sekali. Jadi mereka menuliskan diskusi sharing antar agama. Tapi ternyata setelah saya buka, saya jujur kaget loh. Kok bisa-bisanya ada 2 pemateri, lebih tepatnya banyak pemateri, tapi terjadinya bukan diskusi seperti ini, tapi melainkan adalah debat. Jadi satu pemateri dengan pemateri yang lain itu saling mengatakan ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar, dan akhirnya jadi istilahnya terjadinya debat bukan diskusi. Nah, jika kita melihat dari perspektif agama ataupun pandangan pemateri sendiri, bagaimanakah pandangannya mengenai hal ini? Dan mohon maaf, terjadinya debat agama ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Bahkan ada pemateri dari luar negeri yang pernah diundang ke Indonesia untuk melakukan debat agama, yang mungkin dihaluskan menjadi perbandingan agama lah, diskusi agama, dan sebagainya. Sedangkan apakah hal ini dibenarkan oleh pandangan agama? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Kak Michael. Boleh mau ditanggapi terlebih dahulu? Saya mau mencoba menanggapi ya. Ini lebih ke, jadi agama itu tidak untuk diperdebatkan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Contohnya kita di sini berempat gitu. Kita dari tadi nggak ada membahas tentang agama Kristen bilang yang benar yang ini, agama Muslim bilang yang benar yang ini, Hindu yang ini. Enggak. Tapi kita hanya menyampaikan pemahaman tentang agama kita dan tanpa menyalahkan gitu. Jadi dari saya kok deg-degan. Jadi lebih ke jangan memperdebatkan. Kembali lagi saya bilang apa yang menjadi pemahaman agamamu benar, lakukan itu. Tapi jangan salahkan orang lain ataupun agama lain yang melakukan hal yang berbeda gitu. Jadi menurut saya agama itu tidak untuk diperdebatkan, tidak untuk dicari yang mana yang benar, yang mana yang salah. Karena Tuhan pun menciptakan agama itu hanya suatu wadah untuk kamu punya cara bagaimana menyembah Tuhanmu, bagaimana kamu mengenal Tuhanmu, bagaimana kamu memahami Tuhanmu. Tinggal lagi, bahkan di agama Kristen pun nggak pernah dibilang kalau agama Kristen yang selamat, no. Tapi yang punya iman terhadap itu, punya iman yang bukan orang Kristen, bukan yang agamanya Kristen, yang masuk surga, enggak. Tapi yang memiliki iman. Jadi kita berhentilah untuk memperdebatkan agama mana yang benar. Menurut saya nggak ada benarnya gitu. Sama halnya dengan kita melihat nomor 6 dari sudut pandang yang berbeda. Saya dengan Mas Operator yang mungkin di sebelah sana melihat nomor 6 di tengah-tengah ini, saya melihatnya nomor 6, tapi mereka melihatnya nomor 9 gitu. Ngapain diperdebatkan? Kita hanya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi nggak usah cari yang mana yang benar, tapi ya udah dia memandangnya seperti itu, oke. Aku memandangnya seperti ini, oke. Tanpa mengganggu-gugat siapa yang benar, siapa yang salah. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, saya langsung masuk. Ya, boleh. Ya. Mendengarkan pertanyaan tadi sebenarnya melahirkan satu pikiran baru bagi saya. Berarti itu bisa jadi salah satu indikator bahwa pasar, maksudnya pasar dalam hal ini, tadi kan dibilang di konten YouTube ya, pasar YouTube saat ini masih suka nonton yang namanya debat. Salah satu cara menurut saya supaya meniadakan perdebatan yang nggak akan selesai itu, ya kita jangan jadi bagian dari pasar itu, atau kita mengkampanyekan, wis nggak perlu kita nonton begitu, nggak perlu. Karena kalau kita nonton begitu, tentu yang punya keuntungan yang punya channel kan ya. Jadi nggak ada untungnya untuk debat-debat itu. Dari saya seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau dari Kak Widi nih. Ya, jadi seperti disampaikan Kak Hotra tadi betul ya. Nah, bahwa agama itu tidak perlu untuk diperdebatkan ya, apalagi sampai menyinggung cara kita memuja Tuhan. Misalnya kita, ini cara saya seperti ini, cara kamu seperti ini, caramu itu salah, cara saya yang paling benar. Nah, itu tidak ada ya. Tujuan kita itu kan memuja kepada Tuhan
Dan kita pun sendiri juga tidak tahu Tuhan itu laki-laki atau Tuhan itu perempuan, ya, Tuhan itu besar atau kecil, kita tidak tahu, ya. Di dalam ajaran agama ini adalah ibaratnya adalah jalan. Misal kita mau menuju ke Surabaya, kita mau naik bis atau mau naik kereta atau mau naik pesawat, itu terserah kita. Nah, kendaraan itulah agama kita. Bagaimana kita menuju Tuhan, yaitu dengan agama kita. Jadi kalau ada perdebatan di YouTube, saya juga sering melihat bahwa ada seseorang yang ikut campur di dalam agama lain, kemudian mendebatnya, disama-samakan dengan perspektif agamanya, itu menurut saya keliru. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa batas kita untuk toleransi itu menghormati, menghargai, dan menjalin kerukunan, tapi tidak berhak untuk ikut dalam ajaran agama lain. Itu. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman sebelum masuk ke pendapat dari dulu selama 5 menit. Baik.
dari pandangan dari Kak Noval nih. Oke, tadi pertanyaannya tentang fenomena yang marak terjadi di platform ya. Menurut saya